Pemirsa, tahun 2022 menjadi tahun infrastruktur perkereta-apian di Sulawesi Selatan. Pasalnya, proyek infrastruktur angkutan massal pertama tersebut resmi dioperasikan. Meski demikian, sejumlah hambatan harus dihadapi pemerintah maupun Balai Perkereta-apian, terkhusus soal pembebasan lahan hingga masalah penolakan rancangan jalur kereta. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan telah memaparkan progres pembangunan proyek kereta api lintas Parepare Makassar. Secara umum, proyek strategis milik pemerintah pusat ini sudah berjalan dengan baik meski beberapa bagian pengerjaan harus molor karena berbagai macam kendala. Salah satu yang kini tengah bersoal yakni pembangunan di jalur kereta api rute Maros Kota Makassar. Hingga kini belum ada lokasi pasti yang akan digunakan untuk jalur tersebut. Dampak dari hal itu yakni pembebasan lahan yang tak kunjung dimulai, sehingga proyek kereta api Kota Makassar terancam gagal. Anggaran pembebasan lahan senilai 1,2 triliun rupiah bisa ditarik oleh pusat jika proyek tersebut tidak menemui titik terang. Wali Kota Makassar Dani Pomanto bahkan menyebut jika proyek kereta api Makassar salah konsep karena konstruksi relnya tak melayang dan melanggar rencana tata ruang wilayah Kota Makassar. Namun hal berbeda disampaikan pihak Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. Menurut mereka, persoalan tersebut sudah selesai dan rencana awal disepakati bahwa relnya akan dibuat di darat karena beberapa pertimbangan, salah satunya soal efisiensi anggaran. Saya mengajak seluruh stakeholders, pemerintah daerah, komunitas, penggiat transportasi, untuk sama-sama mendorong percepatan pembangunan sehingga kita bisa langsung menikmati kehadiran kantor deponya, stasiun. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi tidak hanya dinikmati masyarakat Maros yang sekarang punya 3 fasilitas yang di satu titik, ada kantor, ada depo, ada stasiun. Ini merupakan karunia ya, jangan disia-siakan. Pihak Balai berharap seluruh pihak terkait baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah harus sama-sama mendukung untuk menyelesaikan proyek strategis tersebut sesuai target. Kereta api Sulawesi Selatan merupakan proyek nasional yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi salah satu proyek terbesar di Sulsel dan akan menjadi sejarah baru. Sementara itu, di tengah polemik penolakan pembangunan jalur darat rel kereta Makassar Maros, Balai Perkereta-apian Sulsel menyebut pembangunan lintasan jalur kereta api yang menghubungkan Kota Makassar Parepare Provinsi Sulawesi Selatan segera dirampungkan. Dalam waktu dekat, warga Sulawesi Selatan dapat menikmati program strategis nasional per Oktober 2022. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulsel Amanagapa mengatakan dan meminta dukungan kepada warga agar soft launch pengoperasian kereta dapat dilakukan di bulan Oktober. Akan tetapi, untuk tahap pertama nanti pengoperasian kereta api baru berjalan dari Kabupaten Maros hingga stasiun Kabupaten Baru dengan panjang lintasan kurang lebih 71 km. Jadi memang saya kira ini kesempatan yang baik ya untuk sama-sama kita melihat secara objektif bahwa pembangunan ini merupakan bisa dikatakan bentuk konkret keberpihakan pemerintah pusat terhadap Indonesia Timur. Makanya nilai investasinya cukup tinggi sekali, kurang lebih hampir 8 triliun dana yang sudah digelontorkan untuk pembangunan Makassar Parepare. Nah, kami ingin mengajak semua tokoh, para akademisi melihat ini secara komprehensif. Apa sih yang menjadi dasar atau keberatan dan lain-lain. Meski masih mengalami hambatan pada pembuatan rel kereta api di wilayah Makassar,
Namun proyek ini pun diharapkan dapat rampung sepenuhnya pada tahun 2024, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Ia pun memastikan terkait jalur kereta api di Makassar sudah melalui pertimbangan teknis, termasuk dari segi pembebasan lahannya. Sementara itu, setelah mendapat berbagai macam penolakan, salah satunya dari Wali Kota Makassar terkait posisi jalur rel kereta api yang 8 grade, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tegaskan bahwa proyek strategis nasional kereta api segmen E Makassar akan tetap berjalan. Sementara itu, trace pembangunan jalur rel kereta api akan tetap dilakukan sesuai perencanaan awal, yakni secara 8 grade atau menyentuh tanah, bukan elevated atau jalur lintas layang seperti yang diinginkan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Sudirman mengatakan saat ini proses penentuan lokasi masih terus berjalan dan secepatnya akan menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi pembangunan rel kereta api segmen E di Kota Makassar. Pemprov Sulsel diberikan waktu hingga bulan Agustus untuk menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi jalur kereta api di Kota Makassar. Jika Pemprov melewati batas waktu yang ditentukan, maka dana sebesar 1,2 triliun untuk pembebasan lahan pembangunan rel akan ditarik pemerintah pusat. Bagi penlok bagaimana sedikit sekali Pak, penlok kereta api? Ya, jarang. Apa sudah ditetapkan penlok sebenarnya? Rencana kapan diterbitkan Pak? Semua menyesuaikan orang. Rencana kapan diterbitkan SK-nya Pak? Misalnya. Kalau masalah lain itu masalah teknis, tapi penlok tetap tidak PSN tetap berjalan. Untuk masalah lain dan elevated strategis nasional tidak bisa dihalangi. Kalau itu masalah teknis, itu masalah teknis bupati wali kota kepada teknisnya. Pak Maros bisa, Makassar harusnya tinggal lobbynya mereka untuk bercerita tentang teknis. Tapi kalau kami penlok PSN tetap berjalan. Pemirsa, penentuan lokasi pembangunan jalur kereta api segmen E Kota Makassar Maros telah ditetapkan dan ditandatangani oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulsel. Dan beginilah lokasi jalur lintasan rel kereta api yang akan dibangun pada segmen E yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Maros pada program strategis nasional PSN Kereta Api Makassar Pare-Pare. SK penentuan lokasi tersebut telah ditetapkan dan ditandatangani oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulsel pada 4 Agustus 2022. Jalur rel kereta api segmen E Kota Makassar itu memiliki panjang sekitar 8 hingga 10 km, dimulai dari Stasiun Mandai Kabupaten Maros menuju Patekne ke samping Tol Insinyur Sutami, kemudian melewati Gudang 88 ke kawasan Sumarekon dan berakhir di Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar. Program strategis nasional ini harus diselesaikan hingga tahun 2024 dengan jalur lintasan 8 grade atau menyentuh tanah. Fitri Herunisa, Celebes TV.